Pasukan Hizbullah kembali memancing amarah pasukan perlawanan. Pada Selasa 30 April 2024, IDF mengerahkan jet tempur angkatan udaranya untuk menyerang 5 wilayah Hizbullah di wilayah Al-Qiab dan juga Kafar Kila di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan IDF juga diklaim mengenai pos pengamatan dan infrastruktur Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF itu pun merilis video detik-detik sejumlah serangannya itu menghantam situs Hizbullah. Dalam video tampak serangan IDF tepat sasaran dan membuat sejumlah situs Hizbullah meledak. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kekalahan di berbagai sisi saat menghadapi Hizbullah pada Selasa 30 April 2024. Setidaknya 6 operasi yang diluncurkan Hizbullah tepat sasaran dan membuat IDF kalang kabut. Imbal serangan Hizbullah, gedung persembunyian, kendaraan militer hingga sejumlah tentara pun turut terbakar. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya telah menyerang 6 posisi Zionis dalam 24 jam. Di antaranya, Hizbullah menyerang gedung persembunyian tentara Israel di pemukiman Doviv dan juga pemukiman Afifim dalam waktu nyaris bersamaan. Setelah 2 serangan itu, Hizbullah menyerang tank Merkava Israel di Metula dengan menggunakan roket berpemandu. Hizbullah mengklaim serangan itu membuat tentara yang ada di dalamnya turut tewas terbakar. Serangan selanjutnya, Hizbullah juga melumpuhkan kumpulan tentara Israel yang berada di belakang barikade militer di Metula. Kemudian Hizbullah melakukan 2 operasi secara bersamaan, yakni dengan menargetkan lokasi Al-Radar di peternakan Sheba Lebanon dan juga gedung yang ditempati pasukan Israel di Metula. Lalu Hizbullah melanjutkannya dengan meledakkan kendaraan militer Israel di segitiga Yiftah Remot Naftali. Terakhir, Hizbullah melawan pasukan Israel yang melakukan pengintaian di sebelah barat situs Jal Al-Alam dengan peluru artileri. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kepergok mengintai sejumlah pejuang Hizbullah di barat situs Jal Al-Alam pada Selasa 30 April 2024. Setelah mendapati aksi Zionis itu, pejuang Hizbullah lainnya langsung bertindak. Mereka menghujani tentara Zionis itu dengan peluru artileri hingga tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya Hizbullah menyerang tentara Israel di barat situs Jal Al-Alam. Pasalnya, serangan itu diluncurkan setelah Hizbullah mendapati para tentara tersebut mengintip para pejuangnya. Oleh karena itu, Hizbullah bergerak cepat dengan menyergap sejumlah tentara Israel itu dengan peluru artileri. Imbal serangan tersebut, Zionis diklaim mengalami kerugian. Para tentara Israel itu juga dilaporkan tewas dan terluka akibat tersambar peluru artileri Hizbullah. Di tengah perang dengan Zionis, Hamas justru terang-terangan mempublikasikan video saat pasukannya memasang jebakan di terowongan. Jebakan tersebut diklaim ampuh melumpuhkan Zionis yang berupaya menyusup ke terowongan tersebut. Selain itu, jebakan peledak yang dipasang itu juga diklaim dapat menyebabkan infeksi parah bagi IDF. Kelompok Hamas merilis video yang menunjukkan para pejuangnya memasang jebakan untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF di terowongan Gaza pada Selasa 30 April 2024. Dalam video tampak Hamas memasang alat peledak di bawah dan di langit-langit terowongan tersebut.
Terlihat pula sejumlah pejuang Hamas tengah merakit alat peledak dengan sejumlah kabel. Dilansir dari tribunnews.com, Hamas mengaku harus mempersiapkan setidaknya 3 hal sebelum menyergap tentara Israel. Di antaranya memikat musuh, kamuflase dan menyembunyikan jebakan untuk menghindari deteksi, serta persembunyian pasukannya untuk mengaktifkan jebakan. Dalam video tersebut, Hamas juga menunjukkan ilustrasi bom sarung tangan yang dapat meledakkan sekelompok tentara Israel. Pasalnya, bom sarung tangan itu merupakan perangkat anti-personil yang menyebarkan pecahannya secara melingkar dan menyebabkan infeksi parah bagi IDF. Setelah konflik Iran dan Israel kembali memanas, Iran juga mulai mengembangkan bom nuklirnya. Bahkan kini bom nuklir Iran diklaim siap dipanasi dan diluncurkan. Oleh karena itu, Israel diklaim bisa hancur jika salah langkah menghadapi konflik dengan Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 1 Mei 2024, peringatan dan ancaman itu dilontarkan oleh para pejabat hingga pemerhati militer Timur Tengah. Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi juga menyatakan hal senada. Menurut Rafael, Iran memiliki cukup uranium dan telah berbulan-bulan mengembangkan bom nuklirnya. Para pejabat rezim Iran, khususnya dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC pun mengonfirmasi hal itu. Menurutnya, Iran bisa saja mengubah doktrin nuklirnya dari sipil menjadi militer. Bahkan pihak Iran juga disebut tidak akan ragu menggunakan bom nuklirnya. Namun penggunaan bom nuklir tersebut diklaim memerlukan persetujuan dari pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pasalnya, jika izin tersebut diberikan, maka pihaknya akan segera memanasi bom nuklir tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman sukses menyerang kapal MSC Orion pada Selasa 30 April 2024. Padahal kapal tersebut tengah bergerak melintas di sekitar 600 km atau 375 mil di lepas pantai Yaman. Melihat kemampuan rudal Houthi itu pun, Amerika Serikat dilaporkan ketar-ketir hingga gigit jari. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang pada Selasa kemarin. Menurutnya, sebuah kapal kontainer berbendera Portugal menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak di daerah terpencil di Laut Arab. Akibat serangan Houthi, kapal MSC Orion tersebut mengalami kerusakan. Pernyataan itu sejalan dengan pengakuan Houthi Yaman yang telah meledakkan kapal MSC Orion di 375 mil lepas pantai Yaman. Serangan itu pun disebut-sebut memicu kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kemampuan Houthi. Sebab serangan tersebut menjadi bukti bahwa rudal Houthi mampu melakukan serangan ratusan kilometer jauhnya dari pantai Yaman dengan sasaran bergerak. Terlebih kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat menjadi target Houthi di sekitar Laut Merah, Teluk Aden, dan juga Selat Bab al-Mandeb. Yang mana wilayah tersebut berada cukup dekat dengan garis pantai Yaman, tidak seperti lokasi serangan MSC Orion tersebut. Rencana IDF untuk menyerang Rafah dinilai menjadi bumerang dan bencana bagi Israel sendiri. Jika nekat, Israel diduga akan menghadapi kekalahan lebih parah dibandingkan dengan perang di Gaza. Bahkan serangan ke Rafah itu pun mendapatkan tekanan dari negara sekutunya Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 1 Mei 2024, hal itu disampaikan oleh analis Barat dan Israel baru-baru ini. Dalam pernyataannya, ia menyimpulkan bahwa Israel telah kalah dalam perang yang sedang berlangsung. Sebab Israel diklaim gagal mencapai tujuan apapun, terutama menghancurkan kekuatan Hamas dan membebaskan para sandera. Ia pun memprediksi bahwa rencana Israel meratakan Rafah justru akan menjadi bencana. Sebab saat ini Hamas telah menyiapkan penyergapan strategis untuk mengantisipasi jika pasukan IDF masuk ke wilayah tersebut. Mantan petinggi Tentara Pendudukan Israel atau IDF, Mayor Jenderal Israel Ziv pun mengatakan hal senada. Menurutnya, operasi militer darat di Rafah mempunyai resiko yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan semua operasi militer yang dilakukan IDF di Gaza selama 6 bulan terakhir. Menurutnya, hal itu berkaca pada wilayah Rafah yang sangat ramai dan sulit untuk diperjuangkan. Di sisi lain, Israel mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat dan Mesir untuk mengurungkan niatnya menyerang Rafah yang dihuni lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina.
Pasukan Hizbullah kembali menyerang posisi Zionis dengan belasan rudal anti-tanknya. Setidaknya 12 rudal diklaim menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dan sebagian diantaranya menghantam pemukiman Metula. Imbas serangan tersebut, sebuah rumah meledak dan puluhan pemukim terpaksa mengungsi. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 1 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh koresponden Channel 12 di Utara, Guy Ferran. Menurut penuturannya, 12 rudal anti-tank ditembakkan ke Israel dalam waktu 24 jam. Dari total tersebut, 4 diantaranya mengenai satu rumah di Metula hingga meledak dan terbakar. Selain itu, Ferran juga mengatakan bahwa serangan tersebut membuat puluhan warga terancam dan terpaksa mengungsi. Ia juga membeberkan bahwa warga di wilayah tersebut mulai geram dengan pemerintah Israel. Sebab warga merasa bahwa pemerintah Israel tidak ada upaya apapun untuk mengubah situasi yang semakin mencekam tersebut. Bahkan hingga saat ini pemukim tidak menerima rencana apapun dari pemerintah untuk mengatasi serangan dari pasukan perlawanan ke wilayah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.